Baru 2 hari menikah dan tinggal di rumah mertua di pinggiran Bandung, Dinda, 25 tahun, digedor kasar oleh ibu mertuanya pada pukul 3 pagi buta untuk memasak dan mencuci piring. Ketika suaminya sendiri mendengkur dan memintanya mengalah demi bakti, Dinda sadar pernikahan ini adalah jebakan. Alih-alih menyalakan kompor, ia berjalan kembali ke kamar dan menarik resleting kopernya dengan tegas. Pergi sebelum subuh adalah harga diri yang tak bisa ditawar. Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Suara gedoran pintu kayu kamar yang begitu keras berdentam berulang kali, menghancurkan keheningan malam yang masih pekat dan memaksa mataku terbuka paksa dalam kondisi terkejut. Jantungku berdesir hebat, berdetak 2 kali lebih cepat saat menyadari bahwa ini baru malam kedua aku tidur di rumah ini, setelah akad nikah yang sakral itu dilaksanakan. Kamar masih sangat gelap, hanya menyisakan bias cahaya lampu jalan yang menembus celah ventilasi udara, menandakan bahwa sang surya bahkan belum berniat untuk terbit. Sambil berusaha mengumpulkan kesadaran yang masih tercecer, aku meraba sisi kasur dan menemukan suamiku masih mendengkur halus, sama sekali tidak terusik oleh kebisingan yang bisa meruntuhkan ketenangan tidur siapapun. Aku menghela napas panjang, mencoba menepis prasangka buruk yang tiba-tiba menyergap dada, lalu bergegas meraih jilbab instan yang tergeletak di atas meja rias untuk menutup rambutku sebelum melangkah menuju sumber suara. Begitu slot pintu bergeser dan daun pintu terbuka, sosok Ibu Rahma sudah berdiri tegak di ambang pintu dengan berkacak pinggang dan tatapan mata yang menghunus tajam ke arahku. Wajah ibu mertuaku itu tampak begitu keras dalam temaram lampu koridor rumah, tanpa ada sedikit pun kehangatan atau senyuman manis yang biasa ia pamerkan kepada para tetangga saat acara resepsi kami kemarin. Belum sempat bibirku mengucap salam atau sekadar bertanya ada apa, suara cempreng dan tingginya sudah lebih dulu memotong udara malam dengan nada perintah yang sangat mutlak. Beliau menunjuk ke arah dapur yang gelap di ujung lorong seolah-olah tempat itu adalah medan perang yang harus segera aku taklukkan saat itu juga tanpa bantahan. Keheningan rumah seketika pecah oleh rentetan kalimat ketus yang keluar dari mulutnya, membuat telingaku berdenging dan seketika menghilangkan sisa-sisa rasa kantuk yang menggelayuti kelopak mataku. Bangun! Sudah jam 3 pagi lewat, menantu macam apa yang masih meringkuk di dalam selimut tebal sementara dapur rumah mertuanya masih sedingin es. Seru Ibu Rahma dengan volume suara yang sengaja ditinggikan agar menggema ke seluruh penjuru ruangan. Beliau melipat kedua tangannya di dada, memandangiku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan seolah aku adalah seorang pembantu baru yang lalai dari tugas pertamanya. Aku tertegun sejenak, melirik ke arah jam dinding kuno yang tergantung di ruang tengah, dan jarum pendeknya memang baru saja melewati angka 3 dengan tepat. Di luar rumah, angin malam pinggiran Bandung masih berembus sangat kencang, menusuk hingga ke tulang dan membuat badanku sedikit menggigil, karena hanya mengenakan pakaian tidur tipis. Namun, tampaknya hawa dingin itu sama sekali tidak melunakkan hati wanita parubaya di hadapanku yang kini justru semakin melotot menunggu respons dariku. Maaf ibu, ada apa dibangunkan sepagi ini? Apakah ada acara penting keluarga yang mendesak atau ada anggota keluarga yang mendadak jatuh sakit? Tanyaku dengan suara sepelan mungkin, berusaha menjaga sopan santun sebagai seorang menantu yang baru saja menginjakkan kaki di rumah ini. Aku menyatukan kedua tanganku di depan dada, berharap ada penjelasan logis di balik gedoran pintu yang begitu kasar dan tidak memedulikan waktu istirahat orang lain ini. Namun, respons yang kuterima justru sebuah dengusan remeh yang keluar dari hidungnya, disertai dengan tawa hambar yang terdengar sangat sinis di telingaku. Ibu Rahma maju selangkah,
memperkecil jarak di antara kami hingga aku bisa mencium bau minyak angin yang menyengat dari tubuhnya, menandakan bahwa beliau memang sudah terjaga sejak tadi. Matanya yang tajam menatap lurus ke dalam mataku, seolah ingin menegaskan dominasi dan kekuasaan penuh yang dimilikinya di dalam rumah ini. Tidak usah banyak bertanya dan mencari alasan untuk malas-malasan. Cepat kamu pergi ke dapur sekarang juga karena tugasmu sudah menumpuk di sana. Perintahnya lagi dengan nada yang sama sekali tidak menerima penolakan dari pihak manapun. Beliau menjelaskan dengan ketus bahwa seluruh tumpukan piring, gelas, dan wajan kotor bekas acara syukuran pernikahan kami kemarin sore sengaja ditinggalkan di bak cuci piring, agar aku yang menyelesaikannya pagi ini. Bukan hanya itu, aku juga diperintahkan untuk segera meracik bumbu dan memasak hidangan sarapan besar untuk seluruh penghuni rumah, termasuk untuk kakak ipar dan adiknya yang tinggal di sini. Mendengar rentetan tugas yang begitu panjang di jam 3 pagi, rasanya ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokanku, membuatku merasa asing dengan konsep pernikahan yang baru saja kuarungi. Aku memandangi jemariku yang masih menyisakan bekas hiasan henna pengantin, kini harus bersiap menghadapi air dingin dan sabun pencuci piring. Dengan perasaan campur aduk antara bingung dan kecewa, aku membalikkan badan dan melangkah kembali ke dalam kamar untuk membangunkan Danu, berharap suamiku bisa memberikan sedikit pembelaan atau solusi. Aku menggoyang-goyang pelan bahunya yang kokoh, berbisik lirih memanggil namanya berulang kali agar ia mau membuka mata dan mendengarkan keluh kesah istrinya yang sedang terdesak. Danu hanya melenguh pelan, membalikkan badannya membelakangiku sembari menarik selimut kainnya tinggi hai, hingga menutupi seluruh permukaan leher dan sebagian wajahnya. Setelah beberapa kali usaha yang cukup gigih, ia akhirnya membuka mata setengah, menatapku dengan pandangan malas dan sisa-sisa kantuk yang teramat sangat berat. Alih-alih bangun dan keluar untuk berbicara kepada ibunya, Danu justru mengusap wajahnya dengan kasar dan menghela napas panjang seolah-olah tindakanku membangunkan dirinya adalah sebuah kesalahan besar. Nurut saja apa kata ibu, Din. Tidak usah manja dan membuat keributan di rumah ini sepagi ini, lagi pula itu kan memang sudah tugas seorang istri, ucap Danu dengan suara parau khas orang bangun tidur, lalu kembali membenarkan posisi bantalnya. Kalimat yang keluar dari mulut pria yang berjanji di depan ayahku untuk menjagaku itu terasa seperti hantaman godam yang sangat keras, menghancurkan seluruh ekspektasiku tentang pernikahan yang setara. Ia melambaikan tangannya dengan acuh seolah memintaku untuk segera keluar dari kamar dan menyelesaikan semua tuntutan ibunya tanpa perlu melibatkan dirinya sama sekali. Aku berdiri mematung di sisi ranjang, memandangi punggung suamiku yang kembali naik turun, seiring dengan helaan napas tidurnya yang kembali teratur dalam hitungan detik. Pada detik itulah, sebuah tirai ilusi tentang kebahagiaan rumah tangga yang baru berumur 2 hari ini robek sepenuhnya, menyisakan kenyataan pahit yang sangat gamblang. Rasa hangat menjalar di sudut mataku, air mata kekecewaan hampir saja luruh menetes ke pipi, namun dengan cepat aku mengusapnya menggunakan ujung jilbab yang kukenakan. Aku sadar bahwa menangis di kamar ini tidak akan mengubah keadaan, dan menyerah pada situasi ini hanya akan membuat mereka menganggapku sebagai perempuan lemah yang bisa diinjak-injak sesuka hati. Aku memandangi Danu sekali lagi, pria yang kemarin memohon-mohon cintaku, kini bahkan tidak mau mengorbankan 5 menit waktu tidurnya untuk meredakan ketegangan antara istri dan ibunya. Pikiranku berputar dengan sangat cepat, menimbang-nimbang antara harga diri yang terluka dan ketaatan buta yang dituntut oleh lingkungan baru ini sejak hari pertama. Di luar kamar, sayup-sayup aku masih bisa mendengar suara langkah kaki Ibu Rahma yang sengaja dihentak-hentakkan di lantai selasar, seolah sengaja memberikan teror psikologis agar aku segera bergerak. Alih-alih berjalan menuju dapur yang dingin penuh dengan tumpukan piring kotor, langkah kakiku justru bergerak berlawanan arah,
menuju sudut kamar tempat barang-barang pribadiku diletakkan. Mataku tertuju pada sebuah koper besar berwarna gelap yang terletak di samping lemari pakaian. Koper yang baru 2 hari lalu kubawa dengan penuh harapan akan masa depan yang cerah. Aku berlutut di depannya, meraih pegangan resleting logamnya dengan jemari yang sedikit gemetar namun dipenuhi oleh keyakinan yang perlahan-lahan mengkristal di dalam dada. Suara geseran resleting koper yang terbuka lebar terdengar begitu tegas di dalam kesunyian kamar, memecah keheningan malam dan menjadi genderang perang pertamaku melawan penindasan ini. Aku mulai mengambil satu persatu pakaianku yang bahkan belum sempat kupindahkan ke dalam lemari besar, melipatnya kembali dengan rapi dan memasukkannya ke dalam koper tanpa memedulikan hal lain. Keputusanku sudah bulat dan tidak ada lagi ruang untuk keraguan atau negosiasi ulang di dalam hati kecilku yang terlanjur terluka parah oleh sikap acuh tak acuh mereka. Jika di hari kedua pernikahan saja aku sudah diperlakukan seperti pelayan tanpa upah yang bisa diperintah sesuka hati pada jam 3 pagi, maka aku tidak bisa membayangkan bagaimana nasibku setahun ke depan. Aku mengunci kembali resleting koper itu dengan satu tarikan napas yang panjang dan mantap, memantapkan langkah untuk keluar dari rumah ini, bahkan sebelum azan subuh berkumandang dari masjid terdekat. Sambil mencengkeram erat gagang koper, aku berdiri tegak, membalikkan badan ke arah pintu kamar dengan kepala terangkat, siap menghadapi badai apapun yang akan meledak di luar sana ketika mereka menyadari apa yang aku lakukan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencengkeram erat gagang koper besar di tangan kananku, lalu melangkah keluar dari kamar tidur yang kini terasa seperti penjara bawah tanah. Suara roda koper yang bergesekan dengan lantai keramik terdengar memecah keheningan koridor rumah yang remang-remang, menciptakan gema yang cukup kentara di telingaku. Di ujung lorong dekat ruang tengah, Ibu Rahma ternyata masih berdiri menyilangkan tangan, menunggu dengan wajah masam yang siap menyemburkan omelan baru. Begitu matanya menangkap siluet koper besar yang kusandarkan di dekat kakiku, sepasang alisnya langsung menukik tajam, dan mulutnya terbuka lebar karena rasa terkejut yang luar biasa. Lampu gantung yang temaram di ruang tengah memantulkan ekspresi ketidakpercayanya yang seketika mengubah raut wajah judes itu menjadi penuh tanda tanya besar. Apa-apaan ini, Dinda? Mau kemana kamu bawa koper besar sepagi buta begini? Jangan bilang kamu mau pamer drama mogok kerja di depan mertuamu sendiri. Seru Ibu Rahma dengan suara yang bergetar menahan amarah, melangkah maju beberapa tindak untuk menghadang jalanku. Beliau menunjuk koper hitam itu dengan jarinya yang gemetar, matanya mendelik tidak percaya melihat keberanian menantunya yang baru 2 hari menginjakkan kaki di rumah ini. Aku tetap berdiri tegak, membetulkan letak hijab modernku yang menutup dada dengan rapi, lalu menatap lurus ke dalam manik mata wanita yang telah merenggut ketenanganku sejak jam 3 pagi tadi. Tidak ada lagi rasa takut atau gemetar di dalam hatiku, rasa kecewa yang mendalam telah bertransformasi menjadi dinding pertahanan yang sangat kokoh dan dingin. Aku menarik napas perlahan, menyiapkan mental untuk menghadapi konfrontasi pertama yang pastinya akan sangat meledak-ledak di rumah ini. Aku tidak sedang membuat drama, Ibu. Aku hanya sedang menjemput kembali harga diriku yang sepertinya salah alamat sejak 2 hari yang lalu, jawabku dengan nada suara yang sangat tenang namun syarat akan ketegasan yang mutlak. Kalimat itu meluncur begitu saja dari bibirku, membuat Ibu Rahma terkesiap, wajahnya memerah pada mendengarkan jawaban yang sama sekali tidak pernah ia duga dari seorang menantu baru. Beliau mendengus kencang, dadanya naik turun menahan emosi yang meluap-luap karena merasa otoritasnya sebagai penguasa rumah tangga dilecehkan secara terang-terangan oleh perempuan muda di hadapannya. Di luar rumah, suara angin malam masih terdengar menderu, seolah ikut menyaksikan ketegangan yang terjadi di dalam ruang tengah yang kini terasa sangat mencekam dan panas. Aku melepaskan pegangan koper sejenak, melipat kedua tanganku di depan dada untuk menunjukkan bahwa aku tidak akan mundur satu langkah pun dari keputusan ini.
Kurang ajar kamu ya, baru jadi istri 2 hari sudah berani menjawab ucapan orang tua dan membangkang perintah untuk mengurus rumah tangga. Bentak Ibu Rahma dengan volume yang semakin tidak terkendali, hingga suaranya melengking tinggi memutus kesunyian malam pinggiran Bandung yang dingin. Beliau melangkah mendekat hingga jarak kami hanya tersisa beberapa jengkal saja. Tangannya terangkat seolah ingin menekanku secara fisik agar aku merasa terintimidasi dan meminta maaf. Namun, aku tidak bergeming sedikit pun, mataku tetap terkunci pada wajahnya, merekam setiap gurat amarah yang menurutku sangat tidak mendasar bagi seorang menantu yang hanya ingin dihargai. Jeritan histeris dari mulut ibu mertuaku itu akhirnya membuahkan hasil, karena dari arah koridor kamar, terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru dan diseret dengan sangat malas. Danu akhirnya keluar dari dalam kamar tidur kami dengan wajah yang kusut dan kaos oblong abu-abu yang tampak berantakan. Ada apa sih ini? Ibu, Dinda, kenapa pagi-pagi buta begini sudah ribut dan teriak-teriak seperti di pasar? Tetangga sebelah bisa bangun semua kalau begini caranya. Gerutu Danu sambil mengucek matanya yang masih merah, berjalan gontai mendekati kami berdua yang sedang berdiri berhadapan. Langkah kakinya mendadak terhenti seketika saat pandangannya turun ke lantai dan menemukan sebuah koper besar milikku sudah berdiri kokoh di samping pintu keluar. Wajah suamiku yang semula dipenuhi rasa kantuk yang teramat sangat, berubah menjadi pucat dan melongo heran, memandang koper dan wajahku bergantian dengan ekspresi bingung. Ia memegangi kepalanya yang tidak gatal, mencoba mencerna situasi absurd yang terjadi di ruang tengah rumah ibunya pada pukul 3:45 pagi ini. Keheningan sempat tercipta selama beberapa detik, hanya menyisakan deru napas Ibu Rahma yang masih menggebu-gebu karena amarahnya belum terlampiaskan sepenuhnya. Tanya saja pada istrimu yang manja dan tidak tahu sopan santun ini, Danu. Ibu cuma minta dia bangun untuk masak sarapan dan cuci piring bekas kemarin, tapi dia malah mengemas baju dan mau kabur dari rumah. Adu Ibu Rahma dengan nada suara yang sengaja dibuat dramatis seolah-olah beliau adalah korban kelakuan buruk menantunya. Beliau menarik lengan kaos Danu, mendesak anak laki-laki kesayangannya itu untuk segera mengambil tindakan tegas dan memberikan pelajaran berharga kepada istri pembangkang seperti aku. Danu menghela napas panjang, menatapku dengan pandangan yang tidak lagi malas, melainkan dipenuhi oleh rasa frustrasi dan kejengkelan yang mendalam karena waktu tidurnya terganggu. Ia melangkah mendekat ke arahku, mencoba meraih pergelangan tanganku, namun dengan cepat dan halus aku menarik tanganku mundur, agar tidak tersentuh oleh jemarinya yang kini terasa asing. Dinda, kamu apa-apaan sih? Jangan kekanak-kanakan begini, cuma karena disuruh masak dan cuci piring saja sampai harus mengemas koper dan mengancam mau pergi dari rumah ibuku, ucap Danu dengan nada menghakimi yang sangat menyakitkan, seolah seluruh kesalahpahaman ini murni karena sifat manja yang aku miliki. Kalimat suamiku itu menjadi penegas yang sangat kuat bahwa tidak ada tempat bagiku untuk berlindung atau mencari keadilan di dalam hati pria yang berstatus sebagai kepala keluarga ini. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman hambar yang syarat akan rasa muak terhadap pembelaan sepihak yang selalu ia lontarkan demi membela ibunya tanpa melihat fakta yang ada. Aku menatap mata Danu, pria yang selama masa pacaran berjanji akan menyediakan rumah yang nyaman dan menghormatiku, namun kini membiarkanku diperlakukan seperti pembantu tanpa upah sejak hari pertama. Ini bukan tentang mencuci piring atau memasak sarapan, Danu. Ini tentang bagaimana ibumu memperlakukanku seperti budak belian sejak jam 3 pagi, dan bagaimana kamu membiarkannya terjadi. Jawabku dengan suara yang bergetar namun tetap tertata rapi, menolak untuk terlihat lemah di depan mereka berdua. Aku menunjuk ke arah jam dinding yang kini hampir menyentuh angka 4 pagi, waktu di mana seharusnya seorang pengantin baru masih menikmati istirahatnya dengan tenang, bukan digedor kasar seperti pencuri.
Ibu Rahma yang mendengar pembelaanku langsung memotong dengan sengit, mengatakan bahwa semua wanita di keluarga ini memang memulai harinya sejak subuh demi berbakti kepada suami. Aku memandangi mereka berdua, menyadari bahwa lingkaran pemikiran patriarki dan penindasan domestik di rumah ini sudah terlalu mengakar kuat untuk bisa kuubah dengan kata-kata ataupun air mata kekecewaan. Sudahlah, Danu, tidak ada gunanya kita berdebat di sini sementara kalian berdua sudah menganggap bahwa memperlakukan menantu seperti pelayan adalah hal yang lumrah. Lanjutku sambil kembali meraih gagang koper hitamku dengan mantap, membalikkan tubuh menghadap pintu utama rumah yang masih terkunci rapat. Aku melangkah dengan pasti, mengabaikan seruan Ibu Rahma yang mengancam akan mengadukan kelakuanku kepada seluruh keluarga besar dan para tetangga sekitar kompleks perumahan. Danu mencoba mengejarku, memegangi pundakku dari belakang dan memohon agar aku memikirkan kembali nama baik pernikahan kami yang baru seumur jagung ini di mata publik. Namun, genggaman tangannya di bahuku sama sekali tidak memiliki kekuatan lagi untuk menahan langkah kaki perempuan yang telah memantapkan hatinya untuk pergi demi menyelamatkan sisa harga dirinya. Aku membuka slot pintu utama dengan satu gerakan cepat, membiarkan angin malam pinggiran Bandung yang menusuk tulang langsung menerpa wajah dan pakaianku yang tertutup rapat. Kegelapan di luar sana terasa jauh lebih bersahabat dan menjanjikan kebebasan sejati dibandingkan dengan kehangatan palsu yang ditawarkan di dalam rumah mertuaku ini. Sambil menyeret koper besarku melewati ambang pintu, aku menoleh sedikit ke belakang, memberikan tatapan terakhir yang dingin kepada Danu dan ibunya yang berdiri mematung di ruang tengah. Pernikahan ini selesai, bahkan sebelum matahari pertama sempat menyinari status kita sebagai suami istri, ucapku lirih namun tajam, lalu melangkah keluar menerobos pekatnya malam sebelum azan subuh berkumandang. Roda koperku berderit nyaring membelah jalanan aspal kompleks perumahan yang masih mati dan sepi tanpa ada satupun aktivitas manusia. Angin malam yang berembus dari arah pegunungan Bandung terasa begitu menusuk, menembus permukaan pakaianku yang tertutup rapat dan membuat kedua tanganku perlahan mulai mati rasa karena kedinginan. Di belakangku, pintu rumah besar bergaya kuno milik keluarga Danu perlahan mengecil seiring dengan langkah kakiku yang semakin cepat memburu jarak ke jalan utama. Aku sama sekali tidak menengok lagi ke belakang, fokus menatap lurus ke depan di mana lampu-lampu jalan berwarna kuning temaram berkedip perlahan menemani kesendirianku. Rasa sesak yang tadinya memenuhi rongga dada entah mengapa perlahan mengikis, berganti dengan luapan kebebasan yang terasa begitu melegakan setelah tekanan batin yang luar biasa sejak jam 3 pagi tadi. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara lengkingan azan subuh mulai bersahutan dari beberapa menara masjid, memecah kesunyian fajar dan membawa kedamaian tersendiri bagi jiwaku yang sempat terguncang. Aku menghentikan langkah kaki sejenak di bawah sebuah pohon peneduh jalan yang rindang, membetulkan letak tas selempangku dan meraba saku pakaian untuk memastikan ponselku masih ada di sana. Layar ponsel yang kunyalakan memantulkan cahaya putih terang, menampilkan belasan panggilan tak terjawab dan rentetan pesan singkat dari Danu yang isinya masih sama, memintaku pulang dan tidak memperpanjang masalah. Aku mendengus pelan, langsung mengaktifkan mode senyap agar getaran benda digital itu tidak lagi mengganggu konsentrasiku yang sedang menyusun rencana untuk beberapa jam ke depan. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku kembali menyeret koper hitam besarku menuju halte angkutan umum yang terletak di gerbang utama kompleks, berharap ada taksi yang lewat sepagi ini. Suasana gerbang kompleks masih sangat lengang, hanya ada seorang petugas keamanan yang sedang berjaga di dalam posnya dengan ditemani segelas kopi hitam yang mengepulkan asap tipis. Petugas itu sempat menengok heran ke arahku, memandangi seorang perempuan berhijab yang menyeret koper besar sendirian di waktu subuh yang masih sangat buta dan berkabut tebal. Aku hanya memberikan senyuman tipis formalitas sebagai tanda kesopanan,
lalu memilih duduk di bangku panjang halte yang dingin untuk mengistirahatkan kedua kakiku yang mulai terasa pegal. Sambil menunggu kendaraan, pikiranku kembali melayang pada bayangan wajah Ibu Rahma yang begitu murka dan ucapan Danu yang sangat acuh tak acuh menyepelekan harga diriku sebagai seorang istri. Aku mengelus dada perlahan, meyakinkan diri sendiri bahwa tindakan yang kuambil saat ini bukanlah sebuah keputusan impulsif yang egois, melainkan sebuah bentuk pertahanan diri yang sangat sah. Setelah menunggu hampir 15 menit dalam keheningan fajar, sebuah lampu mobil dari kejauhan tampak mendekat dan membelah kabut tipis jalan raya dengan perlahan. Hatiku sedikit lega saat melihat logo perusahaan taksi konvensional yang cukup terpercaya tertera di bagian atas kap mobil sedan berwarna biru tua tersebut. Aku segera berdiri dan melambaikan tangan kanan dengan tinggi, memberi isyarat agar pengemudi mobil itu menghentikan kendaraannya tepat di depan halte tempatku berdiri. Mobil itu berhenti dengan halus, dan seorang pria paruh baya dengan seragam rapi segera turun untuk membantuku memasukkan koper besar ke dalam bagasi belakang. Aku mengucapkan terima kasih dengan tulus, lalu segera membuka pintu belakang dan menenggelamkan tubuhku ke dalam kehangatan kabin mobil yang terasa 1000 kali lebih nyaman dibandingkan rumah mertuaku. Mau diantar kemana, Neng? Pagi-pagi sekali sudah mau bepergian jauh sepertinya, bawaannya banyak sekali, tanya Pak sopir dengan logat Sunda yang sangat kental dan ramah sambil menyetel rute di aplikasi navigasi ponselnya. Aku terdiam sejenak, menatap keluar jendela mobil yang mulai basah oleh embun pagi yang tebal, memikirkan kemana tujuan akhir yang paling aman untuk saat ini. Menuju ke rumah orang tuaku di Jakarta rasanya bukan pilihan yang bijak sekarang, karena aku tidak ingin membuat ayah dan ibuku jantungan mendengar pernikahan anaknya hancur dalam 2 hari. Tolong antar saya ke hotel terdekat di pusat kota saja dulu, Pak, yang suasananya tenang dan tidak terlalu ramai, jawabku dengan suara yang agak parau namun terdengar sangat tenang. Pak sopir mengangguk paham tanpa bertanya lebih lanjut, seolah mengerti bahwa penumpangnya pagi ini sedang tidak ingin diajak berbincang panjang lebar mengenai urusan pribadi. Mobil sedan itu perlahan bergerak membelah jalanan pinggiran Bandung yang mulai sedikit menggeliat seiring dengan berjalannya waktu dan munculnya beberapa pedagang pasar tradisional. Di dalam keheningan kabin mobil, aku bersandar pada jok kursi, memejamkan mata sejenak untuk mengistirahatkan pikiran yang lelah setelah rentetan kejadian traumatis tadi. Namun, setiap kali memejamkan mata, memori tentang Danu yang kembali menarik selimutnya tinggi-tinggi saat aku membutuhkan pembelaan terus saja berputar seperti kaset rusak di benakku. Hatiku terasa ngilu. Bukan karena aku menyesali keputusanku untuk pergi, melainkan karena aku tidak menyangka pria yang kupilih menjadi imam ternyata sebuas dan sepadan itu dengan ibunya. Aku mengepalkan jemariku kuat-kuat di atas pangkuan, menolak untuk meneteskan air mata lagi karena air mata terlalu berharga jika dijatuhkan untuk pria pengecut seperti Danu. Ponsel di dalam tas selempangku kembali bergetar tanpa henti, memancarkan cahaya di dalam kegelapan tas, seolah merengek meminta perhatian dari pemiliknya yang keras kepala ini. Aku merogoh tas, mengambil benda pipi itu, dan kali ini nama ibu mertua yang tertera di layar digital dengan panggilan video yang sengaja ia luncurkan. Aku menarik napas dalam, menggeser tombol hijau untuk menerima panggilan tersebut karena aku ingin menyelesaikan perdebatan ini secara jantan tanpa ada lagi kata sembunyi. Begitu sambungan terhubung, wajah Ibu Rahma yang masih dipenuhi sisa amarah langsung muncul di layar dengan latar belakang ruang tengah rumahnya yang kini sudah terang benderang. "Heh Dinda, kamu benar-benar keterlaluan ya. Berani-beraninya mematikan telepon Danu dan kabur dari rumah. Kamu mau membuat keluarga kami malu di depan tetangga?" Sembur beliau langsung tanpa basa-basi.
Aku menjauhkan sedikit layar ponsel dari wajahku, menatap tajam ke arah kamera depan dengan ekspresi sedatar mungkin untuk menunjukkan bahwa gertakannya sama sekali tidak mempan lagi. Ibu, yang membuat nama baik keluarga ibu hancur bukan aku, melainkan kelakuan ibu sendiri yang memperlakukan menantu seperti pelayan di hari kedua pernikahan. Jawabku dengan intonasi yang sangat tertata dan tidak meninggi sama sekali. Aku bisa melihat dari layar bagaimana wajah wanita parubaya itu semakin memerah padam. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah kamera seolah ingin menembus layar ponsel untuk menjambak hijabku. Di sampingnya, Danu tampak ikut mengintip dengan wajah yang panik, mencoba merebut ponsel dari tangan ibunya untuk berbicara langsung kepadaku dengan sisa-sisa wibawanya yang sudah runtuh. "Dinda, pulang sekarang. Jangan bikin malu, kita bisa bicarakan ini baik-baik di rumah tanpa harus seperti ini," teriak Danu dari balik layar dengan nada frustrasi. "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Danu, karena saat kamu memilih untuk tidur kembali dan membiarkan ibumu menginjak-injak harga diriku, kamu sudah kehilangan hak atas diriku," ucapku dengan final. Aku tidak memberikan kesempatan bagi mereka berdua untuk kembali memotong atau mengeluarkan kalimat-kalimat manipulatif yang biasa digunakan untuk melemahkan posisi seorang perempuan. Jari jemariku dengan cepat menekan tombol merah untuk memutuskan sambungan telepon, lalu dengan gerakan yang mantap aku langsung memblokir nomor telepon Danu dan Ibu Rahma sekalian. Rasa puas yang luar biasa seketika menjalar ke seluruh tubuhku, membuatku merasa memiliki kendali penuh atas hidupku sendiri tanpa perlu bergantung pada belas kasihan orang lain. Aku memasukkan kembali ponsel itu ke dalam tas, menguncinya rapat-rapat seolah sedang mengunci lembaran hitam masa lalu yang baru saja kulewati dengan penuh keberanian. Mobil yang kutumpangi akhirnya memasuki kawasan pusat kota Bandung, di mana aktivitas pagi sudah mulai terlihat ramai dengan beberapa orang yang melakukan olahraga pagi di trotoar jalan. Semburat cahaya matahari pagi berwarna jingga keemasan mulai muncul di ufuk timur, membelah langit malam yang pekat dan menyinari permukaan jalanan kota dengan kehangatan yang baru. Aku menatap pemandangan luar jendela dengan senyuman yang kali ini benar-benar tulus dan lepas tanpa ada beban tersembunyi di balik sudut bibirku. Hari ini aku memang kehilangan status sebagai seorang istri yang baru saja menikah, namun aku berhasil memenangkan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kehormatanku sendiri. Ketika mobil taksi berhenti tepat di lobi sebuah hotel berbintang yang megah, aku tahu bahwa langkah kaki pertamaku menuju kehidupan baru yang mandiri telah resmi dimulai pagi ini. Roda koperku kembali berbunyi lirih saat melintasi lantai marmer lobi hotel yang bersih dan mengilat sempurna, memancarkan kemewahan yang menenangkan hati. Suasana lobi masih cukup sepi, hanya ada beberapa petugas yang bersiap di meja resepsionis dengan seragam rapi dan senyuman ramah yang menyambut kedatanganku. Aku melangkah mendekati meja tinggi tersebut, menurunkan tas selempangku, lalu mengeluarkan kartu identitas dari dalam dompet dengan gerakan yang mantap tanpa ada keraguan sedikit pun. Petugas resepsionis menyapaku dengan sangat sopan, menanyakan tipe kamar yang kuinginkan untuk beberapa hari ke depan di tempat ini. Aku memilih kamar terbaik yang memiliki pemandangan langsung ke arah luar kota, sebuah tempat yang kuharap bisa memberikan ketenangan total bagi jiwaku yang lelah. Setelah menyelesaikan proses administrasi dan pembayaran yang cepat menggunakan tabungan pribadiku, petugas memberikan selembar kartu akses elektronik berwarna perak kepadaku. Aku mengucapkan terima kasih, lalu berjalan menuju deretan lift yang berada di sudut ruangan untuk menuju kamar nomor 712 di lantai 7. Di dalam lift yang bergerak naik dengan senyap, aku menatap pantulan diriku pada dinding kaca yang bersih, memperhatikan penampilan wajahku yang tampak sedikit pucat karena kurang tidur.
Hijab modern yang kukenakan masih terpasang dengan rapi, membingkai wajahku yang kini menyiratkan ketegasan yang jauh lebih kuat dibandingkan beberapa jam yang lalu. Begitu pintu lift terbuka, aku melangkah keluar menyusuri lorong berkarpet tebal yang senyap, mendekati pintu kamar yang akan menjadi tempat perlindunganku yang baru. Kartu akses berbunyi klik halus saat kutempelkan pada sensor pintu, dan pintu kayu tebal itu perlahan terbuka menampilkan ruangan kamar yang sangat luas dan rapi. Aroma pengharum ruangan yang segar langsung menyergap indera penciumanku, memberikan rasa nyaman yang instan dan membuat ketegangan di pundakku perlahan mulai mengendur. Aku mendorong koper hitam besarku ke dekat lemari pakaian, lalu berjalan mendekati jendela kaca besar yang membentang dari lantai hingga langit-langit kamar. Dari ketinggian ini, aku bisa melihat lanskap kota Bandung yang mulai dipadati oleh lalu lalang kendaraan bermotor di bawah siraman cahaya matahari pagi yang semakin terang. Pemandangan itu terasa begitu luas dan membebaskan, seolah menegaskan bahwa dunia ini terlalu besar untuk kuhabiskan dengan meratapi pernikahan keliru yang baru saja kutinggalkan. Aku mendudukkan diriku di tepi ranjang yang empuk dengan spray putih bersih, melepaskan tas selempang lalu mengeluarkan ponsel yang sejak tadi berada dalam mode senyap. Begitu layar kunyalakan, notifikasi dari aplikasi pesan singkat langsung bermunculan tanpa henti, membanjiri layar dengan ratusan pesan baru yang belum sempat kubaca. Rupanya, setelah panggilannya kublokir, Danu menggunakan nomor ponsel ibunya, nomor kantor, bahkan nomor beberapa temannya untuk mencoba mengirimkan pesan kepadaku. Isinya masih tetap sama, menuduhku egois, mengancam akan menjatuhkan talak jika aku tidak kembali sebelum siang, dan membawa-bawa nama baik orang tuaku. Aku hanya tersenyum sinis membaca deretan kalimat manipulatif tersebut, sama sekali tidak merasa terancam atau takut dengan gertakan hukum pernikahan yang ia lontarkan. Jari jemariku bergerak lincah di atas layar ponsel, mengabaikan seluruh pesan dari Danu dan memilih untuk membuka ruang obrolan dengan sahabat karibku sejak masa kuliah, Zalina. Aku mengetikkan pesan singkat yang mengabarkan bahwa aku saat ini berada di hotel dan membutuhkan sedikit bantuannya untuk memantau situasi tanpa perlu menceritakan detail konflik terlebih dahulu. Zalina langsung membalas pesanku dalam hitungan detik, mengekspresikan rasa terkejutnya namun berjanji akan selalu mendukung apapun keputusan yang kuambil demi kebaikanku sendiri. Dukungan singkat dari seorang sahabat terasa seperti segelas air dingin di tengah padang pasir, menguatkan keyakinanku bahwa aku tidak benar-benar sendirian di dunia ini. Aku menarik napas lega, bersyukur masih memiliki orang-orang tulus yang menghargai keberadaanku sebagai seorang manusia utuh. Aku memutuskan untuk membersihkan diri terlebih dahulu sebelum mengambil langkah hukum atau tindakan formal lainnya terkait kelanjutan status pernikahan seumur jagung ini. Di dalam kamar mandi yang bersih, aku mengguyur tubuhku dengan air hangat, membiarkan setiap tetes airnya meluruhkan rasa lelah, debu jalanan, dan sisa trauma gedoran pintu jam 3 pagi tadi. Sensasi hangat itu meresap ke dalam kulitku, mengembalikan kesegaran tubuh dan menjernihkan kembali jalan pikiranku yang sempat kusut karena emosi yang meluap. Sambil membasuh wajah, aku menatap cermin besar di hadapanku, berjanji pada perempuan muda berusia 25 tahun yang terpantul di sana, bahwa ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak harga dirinya lagi. Setelah selesai, aku mengenakan pakaian ganti yang bersih dan menutup rambutku kembali dengan jilbab modern yang nyaman dan modis. Kembali ke area kamar, aku memesan sarapan pagi berupa sepiring nasi goreng hangat dan secangkir teh chamomile melalui layanan kamar hotel untuk mengisi energiku yang terkuras habis. Sambil menunggu pesanan datang, aku membuka laptop pribadi yang kubawa di dalam koper, mulai menyusun berkas-berkas penting yang mungkin akan dibutuhkan dalam waktu dekat. Sebagai seorang perempuan berpendidikan yang memiliki pekerjaan mandiri dari rumah,
Aku memiliki fondasi finansial yang cukup kuat untuk berdiri di atas kakiku sendiri, tanpa perlu bergantung pada nafkah Danu. Kenyataan bahwa aku tidak memiliki ketergantungan ekonomi pada suamiku adalah sebuah keuntungan besar yang membuatku bisa melangkah pergi dengan kepala tegak tanpa rasa khawatir akan masa depan. Aku mulai mengetik beberapa poin kronologis kejadian sejak malam pertama hingga subuh tadi sebagai catatan pribadi yang valid. Ketukan lembut di pintu kamar menandakan bahwa sarapan yang kupesan telah tiba, dan seorang petugas hotel mengantarkannya masuk dengan sikap yang sangat profesional. Aku menikmati sarapan pagiku dalam keheningan yang damai, mengunyah setiap suapan makanan dengan rasa syukur yang mendalam karena tidak perlu menghadapi omelan ketus di dapur mertua. Teh chamomile hangat yang kuminum perlahan memberikan efek relaksasi yang luar biasa, membuat detak jantungku yang sempat berpacu kencang sejak fajar kini kembali normal dan stabil. Selesai makan, aku bersandar pada sofa santai di dekat jendela, membiarkan tubuhku beristirahat sejenak menikmati ketenangan yang mahal ini sebelum badai berikutnya datang menerpa. Aku tahu pihak keluarga Danu pasti tidak akan tinggal diam setelah menyadari bahwa gertakan mereka sama sekali tidak berhasil membawaku pulang ke rumah. Dugaan itu terbukti benar ketika ponselku kembali bergetar, dan kali ini sebuah nomor baru yang tidak kukenal muncul di layar digital dengan panggilan suara yang mendesak. Aku menggeser tombol hijau, mengaktifkan pengeras suara, dan membiarkan suara di seberang sana yang memulai pembicaraan terlebih dahulu tanpa aku perlu menyapa. Ternyata suara itu adalah suara kakak iparku, Mbak Maya, yang dengan nada sok bijak mulai menceramahiku tentang esensi kesabaran seorang istri dalam menghadapi cobaan rumah tangga. Dinda, kamu itu masih muda, jangan menuruti ego dan amarah sesaat sampai nekat minggat dari rumah. Kasihan Danu dan ibu yang terpukul karena kelakuanmu ini, ucap Mbak Maya dari seberang telepon. Aku mendengarkan kalimat pembukanya dengan saksama, menahan diri untuk tidak langsung memotong pembicaraan agar bisa mendengar sejauh mana mereka akan memutarbalikkan fakta yang ada. Mbak Maya, jika menurut Mbak digedor kasar jam 3 pagi untuk mencuci piring kotor bekas acara orang lain dan memasak sarapan besar adalah cobaan yang wajar, silakan Mbak saja yang menggantikan posisiku. Jawabku dengan nada suara yang sangat dingin dan menusuk. Kalimat singkatku langsung membuat seberang telepon hening seketika. Mbak Maya tampaknya tidak menduga bahwa menantu yang mereka kira lemah ini bisa memberikan balasan yang begitu telak dan menohok. Sebelum ia sempat menyusun kata-kata pembelaan baru untuk ibunya, aku langsung memutuskan sambungan telepon tersebut dengan gerakan tangan yang cepat dan tanpa penyesalan. Aku menutup laptop, menarik selimut tebal di atas ranjang, dan memilih untuk tidur siang sejenak demi memulihkan stamina tubuhku secara total. Aku harus mempersiapkan diri dengan matang, karena aku tahu bahwa perjuangan untuk melepaskan diri dari lingkaran keluarga beracun ini baru saja dimulai. Pukul 2 siang, setelah tidur beberapa jam yang cukup untuk memulihkan tenagaku, aku terbangun dengan kondisi pikiran yang jauh lebih segar dan jernih. Aku beranjak dari ranjang hotel yang empuk, berjalan menuju kamar mandi untuk membasuh wajah, lalu merapikan kembali hijab modern berwarna abu-abu gelap yang kukenakan. Ketika kembali ke meja kamar, aku melihat sebuah pesan masuk dari Zalina yang mengabarkan bahwa ia sudah berada di kafe hotel lantai dasar untuk menemuiku sesuai janji kami tadi pagi. Kabar dari sahabatku itu menjadi dorongan energi positif yang membuatku segera meraih tas selempang kecil dan melangkah keluar dari kamar bernomor 712. Di dalam lift yang membawaku turun ke lantai lobi, aku menarik napas dalam-dalam, memantapkan hati untuk menceritakan seluruh kronologi kejadian memuakkan yang menimpaku fajar tadi. Aroma kopi yang pekat dan petikan gitar akustik yang lembut langsung menyambutku begitu pintu lift terbuka, dan aku melangkah memasuki area kafe hotel yang berdesain minimalis elegan. Di sudut ruangan dekat jendela besar yang menghadap ke taman dalam,
Aku melihat Zalina melambaikan tangannya dengan senyuman lebar yang langsung menerbitkan rasa hangat di hatiku. Aku berjalan menghampirinya, meletakkan tas di atas kursi kosong, lalu memeluknya erat seolah sedang menumpahkan sedikit beban yang menggelayuti pundakku sejak jam 3 pagi. Zalina mempersilakanku duduk, memesankan secangkir kopi susu hangat kesukaanku, lalu menatapku dengan pandangan penuh rasa ingin tahu sekaligus khawatir yang teramat sangat besar. Kami terdiam beberapa saat, menikmati keheningan yang nyaman sebelum akhirnya aku mulai membuka suara untuk membeberkan semua borok keluarga Danu. Jadi, bajingan itu benar-benar diam saja saat ibunya memperlakukanmu seperti pembantu baru di hari kedua pernikahan kalian? Tanya Zalina dengan nada suara yang bergetar menahan amarah setelah mendengar seluruh ceritaku tanpa ada satupun detail yang kulewatkan. Tangan sahabatku itu mengepal kuat di atas meja, matanya berkilat marah memikirkan bagaimana Danu yang tampak begitu manis saat pacaran bisa berubah menjadi pria pengecut dalam sekejap. Aku hanya mengangguk pelan, mengaduk kopi susu di hadapanku dengan pandangan kosong menatap riak cairan hitam manis yang berputar di dalam cangkir keramik putih. Rasa perih itu kembali menyengat, namun kali ini tidak ada lagi air mata yang mengalir di pipiku. Air mataku seolah sudah mengering bersama dengan keputusan tegas yang kuambil sebelum subuh tadi. Aku meyakinkan Zalina bahwa aku tidak akan pernah kembali ke rumah itu, apapun risiko yang harus kuhadapi di depan mata nanti. Langkahmu sudah sangat tepat, Dinda. Perempuan berpendidikan dan mandiri sepertimu tidak boleh mengorbankan masa depan demi pria yang tidak punya wibawa di depan ibunya sendiri. Dukung Zalina dengan penuh penekanan pada setiap kata yang diucapkannya. Beliau menambahkan bahwa harga diri seorang wanita tidak boleh dipertaruhkan hanya demi mempertahankan status pernikahan yang toksik dan penuh dengan penindasan domestik berkedok bakti. Sembari mendengarkan nasihat Zalina, aku merasakan ponsel di dalam tas selempangku kembali bergetar hebat secara berulang-ulang, menandakan ada panggilan masuk yang memaksa untuk diterima. Aku merogoh tas, mengeluarkan benda pipih tersebut, dan dahiku langsung mengernyit saat melihat nama kontak yang tertera di layar digital adalah nomor telepon milik ayah mertuaku, Pak Herman. Berbeda dengan Ibu Rahma yang meledak-ledak atau Danu yang manipulatif, Pak Herman adalah sosok yang biasanya tenang dan jarang ikut campur dalam urusan domestik rumah tangga. Aku menggeser tombol hijau, menempelkan ponsel ke telinga, dan bersiap mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh pria paruh baya yang selama ini kuhormati itu dari seberang sambungan. Dinda, ini ayah, nak. Ayah tahu kamu sedang terluka, tapi tolong turunkan egomu sebentar. Kita bicarakan ini semua di rumah secara kekeluargaan, ucap Pak Herman dengan suara berat yang terdengar sangat berwibawa namun syarat akan permohonan. Beliau menambahkan bahwa Danu saat ini sedang jatuh sakit karena syok memikirkan kepergianku yang mendadak, dan Ibu Rahma juga mulai mengeluhkan sakit kepala karena tekanan darahnya naik drastis setelah pertengkaran subuh tadi. Maafkan Dinda, ayah. Tapi keputusan Dinda untuk pergi sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat lagi oleh siapapun di rumah itu, jawabku dengan nada suara yang sangat santun namun memiliki ketegasan yang mutlak tanpa ada celah untuk negosiasi. Aku menjelaskan dengan jujur bahwa rasa hormatku kepada beliau tidak berkurang sedikit pun, namun aku tidak bisa mentoleransi perlakuan tidak manusiawi yang kuterima dari istri dan anak laki-lakinya sejak dini hari tadi. Mendengar jawabanku yang tanpa ragu, Pak Herman menghela napas panjang dari seberang telepon, sebuah helaan napas yang terdengar penuh dengan kepasrahan dan rasa kecewa yang mendalam. Beliau tidak memaksa atau memaki seperti yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya, melainkan hanya berpesan agar aku menjaga diri baik-baik dimanapun aku berada sekarang. Setelah sambungan telepon diputus, suasana di meja kafe kembali hening sejenak, hanya menyisakan suara denting sendok yang bergeseran dengan cangkir milik Zalina yang sedang memperhatikan ekspresi wajahku.
Sahabatku itu menggenggam jemariku yang terasa dingin, memberikan kekuatan moral yang sangat kubutuhkan untuk menghadapi langkah besar berikutnya yang harus segera kuambil terkait status hukumku. Lalu, apa rencana selanjutnya, Dinda? Apakah kamu akan langsung mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, atau menunggu pihak mereka yang mengambil langkah pertama? Tanya Zalina dengan berbisik pelan agar tidak menarik perhatian pengunjung kafe lainnya. Aku menatap lurus keluar jendela, memandangi langit siang kota Bandung yang mulai sedikit berawan, menandakan bahwa hujan kemungkinan besar akan turun membasahi bumi sore nanti. Aku yang akan mendaftarkan gugatan cerai itu besok pagi, Zal. Aku tidak mau membuang-buang waktu berharga dalam hidupku hanya untuk menggantungkan status pada ketidakpastian pria seperti Danu, jawabku dengan seringai tipis yang penuh dengan rasa percaya diri yang tinggi. Aku berencana untuk segera menghubungi pengacara keluarga kami di Jakarta sore ini, juga untuk mulai mempersiapkan seluruh draft gugatan dan bukti-bukti pendukung yang valid agar proses persidangan bisa berjalan dengan cepat. Kenyataan bahwa pernikahan ini baru berjalan 2 hari justru menjadi keuntungan tersendiri, karena belum ada harta ganagini atau anak yang bisa mempersulit proses pemisahan legal di antara kami berdua. Zalina tersenyum bangga mendengarkan penjelasanku, kagum melihat bagaimana sahabatnya ini bisa bertindak sangat rasional dan taktis di tengah badai kehidupan yang menghantam. Ketika kami sedang asyik menyusun strategi hukum, mataku mendadak menangkap siluet 2 orang yang sangat tidak asing baru saja melangkah masuk melewati pintu kaca utama lobi hotel dengan terburu-buru. Jantungku sempat berdesir hebat saat menyadari bahwa sosok yang sedang mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruangan itu adalah Danu dan ibunya, Ibu Rahma. Tampaknya, mereka berhasil melacak keberadaanku di hotel ini melalui aplikasi pelacak lokasi yang lupa kunonaktifkan pada ponsel pribadiku saat menerima telepon tadi pagi. Danu tampak mengenakan jaket tebal dengan wajah yang pucat, sementara Ibu Rahma berjalan di sampingnya dengan langkah kaki yang dihentak-hentakkan penuh dengan amarah yang kembali tersulut melihatku duduk santai di kafe. Aku menarik napas dalam, bersiap menghadapi konfrontasi terbuka yang tampaknya tidak akan bisa kuhindari lagi siang ini. Nah, itu dia menantu kurang ajar yang bikin heboh satu rumah. Ternyata kamu malah enak-enakan nongkrong di kafe mahal setelah membuat suamimu menderita. Seru Ibu Rahma dengan suara melengking tinggi begitu melangkah mendekati meja kami tanpa memedulikan pandangan terkejut dari para pengunjung dan pelayan kafe. Beliau berkacak pinggang di depan mejaku, matanya melotot tajam memancarkan kebencian yang mendalam sementara Danu berdiri di belakangnya dengan ekspresi yang campur aduk antara malu dan gusar. Sontak, suasana kafe yang tadinya tenang dan damai berubah menjadi tegang seketika, mengundang perhatian belasan pasang mata yang kini tertuju lurus ke arah meja nomor 4 tempat kami berada. Aku berdiri dari kursiku dengan perlahan, membetulkan letak hijabku dengan anggun, lalu menatap mereka berdua dengan senyuman dingin yang siap meruntuhkan sisa kesabaran mereka. Tatapan mata dari belasan pengunjung kafe yang terkejut sama sekali tidak membuat keberanianku surut. Aku justru melangkah maju satu tindak untuk mengikis jarak dengan Ibu Rahma. Kehadiran mereka yang tiba-tiba dengan cara melabrak seperti ini justru semakin menelanjangi tabiat asli keluarga yang baru 2 hari mengikatku dalam ikatan sakral. Aku melirik ke arah Danu yang menyembunyikan kedua tangannya di dalam saku jaket tebal. Pria itu tampak gelisah dan terus menghindari kontak mata langsung denganku sejak masuk. Sementara itu, Ibu Rahma masih terus menggerutu, napasnya memburu kasar dengan jari telunjuk yang kembali terarah tepat di depan wajahku, seolah ingin menekanku di depan halayak umum. Zalina yang duduk di sampingku sudah bersiap untuk berdiri dan ikut membelaku, namun aku memberikan kode isyarat tangan halus agar sahabatku itu tetap tenang dan membiarkanku menyelesaikan urusan ini sendiri. Ibu, jaga ucapan dan sopan santun ibu di tempat umum ini,
Jangan sampai harga diri keluarga yang selalu ibu agung-agungkan itu runtuh total karena ulah ibu sendiri. Ucapku dengan volume suara yang sangat terjaga namun memiliki penekanan yang sangat dingin di setiap suku katanya. Kalimat singkatku sukses membuat Ibu Rahma tertegun sejenak. Wajah paruh-bayanya yang semula memerah padam kini tampak kaku, karena tidak menyangka aku akan membalas gertakannya dengan begitu tenang. Beberapa pelayan kafe mulai berjalan mendekati meja kami dengan raut wajah cemas, bersiap untuk melerai jika keributan domestik ini berujung pada tindakan fisik yang tidak diinginkan. Namun, aku tetap berdiri dengan kokoh, melipat kedua tanganku di depan dada untuk menegaskan bahwa intimidasi murahan seperti ini tidak akan pernah mempan lagi untuk membuatku tunduk. Dinda, tolong jangan seperti ini, ikut kami pulang dulu ke rumah. Tidak enak dilihat banyak orang kalau kita bertengkar di tempat umum begini, sela Danu akhirnya dengan suara parau yang terdengar sangat memelas dan tanpa wibawa sama sekali. Pria yang berstatus sebagai suamiku itu mencoba melangkah mendekat, mengulurkan tangannya yang tampak sedikit bergetar untuk meraih pergelangan tanganku yang tertutup manset baju dengan rapi. Dengan gerakan yang sangat cepat dan tegas, aku menarik tubuhku mundur 2 langkah, menolak keras sentuhan dari pria yang telah mengkhianati kepercayaanku sejak jam 3 pagi buta tadi. Tatapan mataku yang menghunus tajam ke arah Danu seketika menghentikan langkah kakinya, membuatnya mematung di tengah ruangan dengan ekspresi wajah yang dipenuhi oleh rasa malu yang teramat sangat mendalam. Pulang? Rumah mana yang kamu maksud, Danu? Rumah di mana istrinya dibangunkan paksa sebelum subuh hanya untuk mencuci tumpukan piring kotor bekas acara orang lain. Tanyaku dengan nada sinis yang sengaja kuperjelas agar beberapa pengunjung di sekitar kami bisa mendengar dengan gamblang duduk perkaranya. Pertanyaan telak yang kuluncurkan itu membuat Danu bungkam 1000 bahasa. Wajah pucatnya kini berubah menjadi merah padam karena rahasia buruk di dalam rumah tangganya mendadak terbongkar di ruang terbuka. Ibu Rahma yang mendengar pembelaanku langsung mendengus kencang, berusaha memotong pembicaraan dengan dalih bahwa tugas domestik adalah kewajiban mutlak bagi setiap menantu perempuan yang tahu adat istiadat. Namun, bisik-bisik dari beberapa pengunjung wanita di sudut kafe yang mulai menyindir kelakuan mertua toksik itu, perlahan mulai membuat nyali ibunya menciut. Kamu tidak usah memutarbalikkan fakta dan mencari simpati orang lain, Dinda. Tugas seorang istri itu berbakti, memasak dan mencuci itu hal kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan sampai harus minggat bawa koper. Seru Ibu Rahma lagi, mencoba mengembalikan dominasi suaranya yang sempat goyah akibat pandangan menghakimi dari orang-orang sekitar. Beliau melangkah maju, wajah judesnya berjarak hanya beberapa senti saja dari wajahku, memancarkan aura permusuhan yang sangat kental dan tidak ada habisnya. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman hambar yang syarat akan rasa muak terhadap pemikiran kuno yang menganggap perempuan bisa diperlakukan layaknya pelayan tanpa hak suara. Aku menatap mata wanita tua di hadapanku ini dengan pandangan kosong, menyadari bahwa berdebat dengan orang yang tidak memiliki empati hanya akan membuang-buang energi berhargaku saja. Bagi ibu itu hal kecil. Tapi bagiku memperlakukan manusia dengan cara menggedor pintu kasar jam 3 pagi adalah bentuk penindasan yang tidak akan pernah aku toleransi seumur hidupku. Jawabku dengan intonasi yang sangat datar namun menusuk hingga ke hulu hati mereka berdua. Kalimat tegas yang keluar dari mulut perempuan berusia 25 tahun ini membuat atmosfer di sekitar meja nomor 4 terasa semakin mencekam dan kaku. Zalina yang sejak tadi menahan diri akhirnya ikut berdiri di sampingku, menatap Danu dan ibunya dengan pandangan meremehkan yang sangat kentara dari raut wajahnya yang tegas. Sahabatku itu kemudian memanggil salah seorang petugas keamanan hotel yang sejak tadi berjaga di dekat pintu lobi untuk segera mengambil tindakan pengamanan terhadap tamu yang tidak diundang ini.
Petugas keamanan berbadan tegap dengan seragam rapi segera datang menghampiri meja kami, memberikan penghormatan sopan kepada kami semua sebelum mulai berbicara, untuk menenangkan keadaan yang semakin riuh. Mohon maaf Bapak dan Ibu, jika ada masalah keluarga yang ingin diselesaikan, mohon tidak dilakukan di area kafe, karena mengganggu kenyamanan pengunjung hotel yang lain, tegur petugas tersebut dengan nada suara yang tegas namun tetap menjaga profesionalitas kerja. Danu tampak semakin panik mendengar teguran dari pihak keamanan hotel. Ia menarik-narik ujung baju ibunya, mendesak wanita parubaya itu untuk segera menghentikan aksi labrakannya sebelum situasi menjadi semakin memalukan bagi nama baik mereka. Namun, Ibu Rahma tampaknya terlalu keras kepala dan gengsi untuk mundur begitu saja dari hadapan menantu yang dianggapnya telah membangkang. Saya tidak ada urusan dengan kalian, saya hanya ingin membawa pulang menantu saya yang tidak tahu diuntung ini. Sentak Ibu Rahma kepada petugas keamanan, menolak untuk mundur satu langkah pun dari posisinya yang keras kepala. Mendengar jawaban yang kasar dari wanita parubaya itu, petugas keamanan bertukar pandang denganku, meminta konfirmasi apakah aku bersedia untuk berbicara dengan mereka, atau meminta mereka dikeluarkan dari area hotel. Aku menatap petugas tersebut dengan senyuman tenang, lalu menggelengkan kepala perlahan sebagai tanda bahwa aku sama sekali tidak memiliki urusan lagi dengan dua orang yang berdiri di hadapanku ini. Mereka bukan bagian dari hidup saya lagi, Pak. Tolong bantu mereka untuk keluar dari area hotel ini, karena kehadiran mereka sangat mengganggu waktu istirahat saya, ucapku dengan final. Kalimat terakhirku bagaikan sambaran petir di siang bolong bagi Danu. Pria itu menatapku dengan pandangan mata yang berkaca-kaca, seolah tidak percaya bahwa istri yang baru dinikahinya 2 hari lalu bisa bertindak sedingin dan sekejam ini. Petugas keamanan yang menerima instruksi langsung dariku segera merentangkan tangannya, meminta dengan sopan namun memaksa agar Danu dan Ibu Rahma melangkah mundur meninggalkan area kafe lantai dasar. Ibu Rahma sempat ingin berteriak histeris untuk memaki namaku kembali, namun tatapan tegas dari 2 orang petugas keamanan tambahan yang baru datang membuat nyalinya benar-benar ciut seketika. Dengan langkah kaki yang dihentak-hentakkan penuh rasa dongkol dan malu, wanita tua itu akhirnya berbalik badan, berjalan terburu-buru meninggalkan lobi hotel diikuti oleh Danu yang melangkah gontai dengan kepala tertunduk dalam. Setelah siluet kedua orang beracun itu menghilang sepenuhnya di balik pintu kaca utama lobi, suasana di dalam kafe hotel perlahan-lahan kembali mencair dan tenang seperti sedia kala. Aku mengembuskan napas panjang yang terasa sangat lega, mendudukkan kembali tubuhku di atas kursi kayu empuk dengan perasaan kemenangan kecil yang berhasil kuraih siang ini. Zalina langsung menggenggam erat jemariku, memberikan senyuman bangga yang seolah mengatakan bahwa aku telah berhasil melewati satu ujian mental terbesar dalam hidupku dengan sangat anggun. Aku kembali meraih cangkir kopi susuku yang sudah agak dingin, meminumnya hingga tandas seiring dengan keyakinan yang semakin mengakar kuat di dalam dada, bahwa hari esok akan membawa keadilan sejati bagiku. Langkah hukum untuk menggugat cerai Danu kini bukan lagi sekadar rencana cadangan, melainkan sebuah misi utama yang harus segera kuselesaikan tanpa ada penundaan sedikit pun. Setelah drama di kafe hotel mereda sepenuhnya, aku memutuskan untuk kembali ke kamarku di lantai 7 guna mematangkan langkah selanjutnya bersama Zalina. Di dalam ketenangan kamar nomor 712, aku langsung membuka laptop di atas meja kerja dan mulai menyusun draft kronologi kejadian secara mendetail sejak malam pertama. Jari jemariku menari dengan cepat di atas papan ketik, menuangkan setiap jengkal rasa sakit, gedoran pintu jam 3 pagi, hingga sikap abai Danu ke dalam dokumen tertulis. Zalina duduk di sampingku, sesekali membantu memeriksa tata bahasa dan memastikan bahwa poin-poin yang kutulis memiliki dasar argumen yang kuat untuk diajukan ke pengadilan agama besok pagi. Kami tahu betul bahwa dalam urusan hukum,
Emosi semata tidak akan pernah cukup tanpa adanya bukti dan kronologi yang runtut serta logis. Dinda, kamu juga harus melampirkan tangkapan layar dari semua pesan singkat dan ancaman yang dikirimkan Danu serta keluarganya sejak subuh tadi. Cetus Zalina memberi masukan penting sambil menunjuk ke arah ponselku yang tergeletak di atas meja. Aku mengangguk setuju, segera membuka pemblokiran sementara hanya untuk mengunduh seluruh riwayat obrolan, pesan teks, hingga daftar panggilan tak terjawab yang dikirimkan oleh mereka. Lembar demi lembar bukti digital itu kupindahkan ke dalam folder khusus, merekam bagaimana cara mereka memanipulasi fakta dan menggunakan kata-kata kasar untuk menyerang harga diriku secara psikologis. Melihat kembali deretan pesan itu membuat dadaku sempat berdesir ngilu, namun fokus utamaku saat ini adalah memenangkan kebebasan hukum, bukan meratapi perlakuan buruk mereka. Sembari mengompilasi berkas, aku menghubungi Pak Baskoro, pengacara senior yang selama ini mengurus legalitas bisnis keluarga besarku di Jakarta, melalui sambungan telepon terenkripsi. Aku menceritakan situasiku apa adanya, tanpa ada yang dikurangi atau dilebih-lebihkan, menegaskan bahwa aku ingin pernikahan 2 hari ini dibatalkan atau diputus cerai secepat mungkin. Pak Baskoro mendengarkan penjelasanku dengan saksama, sesekali memberikan catatan hukum mengenai prosedur gugatan cerai bagi pasangan yang baru saja melangsungkan akad nikah. Jangan khawatir, Dinda. Dengan bukti perlakuan tidak menyenangkan dan tidak adanya nafkah batin serta perlindungan dari suami, kita punya dasar yang sangat kuat, ucap Pak Baskoro dari seberang telepon, memberikan ketenangan instan bagi batinku. Beliau berjanji akan mengirimkan salah satu asisten hukumnya yang berdomisili di Bandung untuk menemuiku di hotel sore ini, guna mengambil seluruh berkas fisik dan menandatangani surat kuasa khusus. Aku mengembuskan napas lega, merasa sangat beruntung karena memiliki kemandirian finansial dan jaringan yang kuat, sehingga tidak perlu luntang-lantung atau bingung mencari perlindungan hukum sendirian. Setelah panggilan berakhir, aku segera mencetak semua draft dokumen dan tangkapan layar bukti menggunakan fasilitas business center yang disediakan oleh pihak hotel di lantai lobi. Lembaran-lembaran kertas putih yang kini berisikan borok keluarga Danu itu tertata rapi di dalam sebuah map jepit berwarna biru tua, siap menjadi senjata utamaku di persidangan nanti. Tepat pukul 4 sore, seorang pria muda berkacamata dengan setelan blazer rapi bernama Rian datang menemuiku di area lobi hotel sesuai instruksi dari Pak Baskoro. Kami memilih sudut ruangan yang cukup privat dan jauh dari jangkauan lalu lalang tamu lain agar proses penyerahan dokumen dan penandatanganan berkas berjalan dengan hikmat. Aku menyerahkan map biru tua tersebut, membiarkan Rian memeriksa satu persatu kelengkapan berkas perkara, kartu identitas, serta buku nikah asli yang sempat kuselipkan di dalam koper saat kabur subuh tadi. Rian mengangguk-angguk puas, mencatat beberapa poin krusial, lalu menyodorkan lembar surat kuasa yang harus kutandatangani di atas meterai Rp10.000 dengan tinta hitam. Begitu goresan tanda tanganku selesai dibubuhkan, rasanya ada sebuah beban tak kasat mata yang luruh dari pundak perempuanku, menyisakan ruang lapang yang dipenuhi rasa percaya diri yang membubung tinggi. Semua berkas sudah lengkap dan memenuhi syarat, Bu Dinda. Besok pagi-pagi sekali, tim kami akan langsung mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Agama Bandung, ujar Rian mantap sambil memasukkan kembali berkas-berkas tersebut ke dalam tas kerjanya. Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya atas kerja cepat dan profesionalitas mereka dalam membantu menyelesaikan masalah daruratku ini. Setelah Rian berpamitan pergi, aku dan Zalina memutuskan untuk memesan makan malam lebih awal ke kamar hotel untuk menghindari kemungkinan buruk terpergok oleh pihak Danu lagi di luar rumah. Suasana sore di luar jendela kamar hotel kini mulai meredup, digantikan oleh rintik hujan yang perlahan turun membasahi jalanan aspal kota Bandung, menciptakan atmosfer yang dingin dan syahdu.
Aku berdiri di dekat kaca besar, memandangi kerlip lampu-lampu kendaraan di bawah sana, sambil memeluk secangkir teh jahe hangat untuk mengusir rasa dingin yang mulai merayap. Hijab modernku bergoyang pelan tertiup angin dari celah jendela yang sengaja kubuka sedikit demi sirkulasi udara yang segar di dalam kamar. Pikiranku melayang memikirkan bagaimana reaksi Danu dan ibunya besok pagi, saat surat panggilan resmi dari pengadilan agama diantarkan langsung oleh jurusita ke pintu rumah mereka. Mereka pasti tidak akan pernah menyangka bahwa menantu yang mereka remehkan jam 3 pagi tadi bisa bertindak secepat dan seberani ini dalam hitungan jam. Sementara itu, di rumah keluarga Danu, situasi tampaknya mulai memanas setelah aksi labrakan gagal mereka di kafe hotel lantai dasar tadi siang. Melalui pesan singkat dari salah seorang sepupu Danu yang masih menaruh simpati kepadaku, aku mengetahui bahwa Ibu Rahma terus-menerus mengamuk dan menyalahkan Danu karena dianggap tidak bisa mendidik istri. Danu sendiri dikabarkan hanya bisa mengurung diri di dalam kamar tidur kami yang kosong, meratapi kebodohannya yang lebih memilih menuruti ego ibunya daripada melindungi kehormatan wanita yang baru dinikahinya. Aku hanya membaca pesan informasi tersebut dengan tatapan datar, sama sekali tidak merasa iba atau tersentuh oleh penderitaan palsu yang kini sedang mereka tuai akibat perbuatan mereka sendiri. Biarkan saja mereka menikmati hasil dari apa yang mereka tanam sendiri, Dinda. Mereka mengira semua perempuan bisa diinjak-injak dengan dalih bakti buta kepada mertua. Komentar Zalina sengit saat aku menceritakan kabar tersebut di sela-sela makan malam kami. Kami menikmati hidangan sup ayam hangat yang disajikan oleh layanan kamar dengan tenang, menikmati setiap suapan tanpa perlu dibayangi oleh rasa takut akan adanya interupsi teriakan ketus dari dapur. Kebebasan untuk menentukan kapan harus makan, tidur, dan berbicara tanpa perlu meminta izin dari orang lain adalah sebuah kemewahan hakiki yang sempat hilang selama 48 jam terakhir dalam hidupku. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk terus mempertahankan kebebasan ini dan tidak akan pernah membiarkan pria manapun merenggutnya kembali di masa depan. Malam semakin larut, dan rintik hujan di luar sana telah berubah menjadi badai angin yang cukup kencang, memukul-mukul permukaan kaca jendela kamar hotel dengan suara bergemuruh pelan. Setelah Zalina berpamitan pulang ke rumahnya sendiri, aku mengunci rapat pintu kamar, mematikan seluruh lampu ruangan, dan membiarkan tubuhku tenggelam di balik selimut tebal yang hangat. Sebelum memejamkan mata untuk tidur, aku menatap layar ponselku sekali lagi, memastikan bahwa aplikasi navigasi dan pelacak lokasiku sudah dinonaktifkan sepenuhnya secara permanen. Besok adalah hari baru di mana status hukumku akan mulai dipertaruhkan di meja hijau, dan aku harus memastikan bahwa perempuan berusia 25 tahun ini memiliki energi penuh untuk memenangkan pertempuran tersebut. Dengan helaan napas yang panjang dan tenang, aku akhirnya membiarkan kesadaranku larut ke dalam tidur yang damai, siap menyambut fajar kemenangan esok hari. Sinar matahari pagi yang cerah menembus celah gorden kamar hotel, membangunkanku dengan perasaan yang jauh lebih ringan dan dipenuhi energi positif. Tepat pukul 9 pagi, sebuah pesan singkat dari Rian masuk ke ponselku, mengabarkan bahwa gugatan cerai resmi telah berhasil didaftarkan di Pengadilan Agama Bandung. Dokumen persidangan dengan nomor registrasi perkara yang sah kini telah terbit, menandakan langkah hukum pertamaku untuk lepas dari belenggu keluarga Danu berjalan tanpa hambatan. Aku tersenyum lega, meletakkan cangkir teh hangatku, lalu bergegas merapikan pakaian dan hijab modernku untuk bersiap check-out dari hotel dan pindah ke apartemen sewaan jangka pendek yang lebih privat. Proses pemindahanku ke apartemen baru di kawasan Dago berjalan dengan sangat lancar dan aman tanpa ada gangguan atau pelacakan lagi dari pihak luar. Di dalam unit apartemen yang berada di lantai 12 ini, aku bisa kembali fokus bekerja di depan laptop mengurus bisnis digital kecil-kecilan yang selama ini menjadi sumber penghasilan mandiriku.
Kenyataan bahwa tabunganku terus bertambah setiap bulannya membuatku merasa sangat tenang, karena aku sama sekali tidak membutuhkan sepeser pun uang dari Danu untuk bertahan hidup dengan layak. Selama 3 hari ke depan, aku sengaja menenggelamkan diri dalam tumpukan pekerjaan demi mengalihkan pikiran dari sisa-sisa memori buruk gedoran pintu jam 3 pagi itu. Di hari keempat setelah pendaftaran gugatan, ponselku yang kini menggunakan nomor baru berdering, menampilkan panggilan dari nomor tidak dikenal yang ternyata adalah asisten Pak Baskoro. Beliau mengabarkan bahwa surat panggilan sidang resmi dari Pengadilan Agama telah diantarkan oleh jurusita langsung ke alamat rumah Ibu Rahma pagi ini. Jurusita melaporkan bahwa suasana di rumah tersebut sempat gempar dan dipenuhi kepanikan saat menerima amplop putih besar berlogo Garuda tersebut dari petugas pengadilan. Aku menahan senyum di balik gagang telepon, membayangkan bagaimana runtuhnya kesombongan wanita tua itu saat menyadari menantunya tidak main-main dengan ancaman pergi dari rumah. Benar saja, tidak butuh waktu lama setelah surat itu tiba, akun media sosial bisnisku mulai dibanjiri oleh pesan-pesan bernada panik dari akun baru yang sengaja dibuat oleh Danu. Melalui pesan langsung tersebut, Danu memohon-mohon dengan sangat agar aku menarik kembali gugatan cerai yang telah kubuat karena hal itu merusak nama baiknya di instansi tempatnya bekerja. Ia mengaku sangat malu kepada rekan-rekan sekantornya karena berita tentang dirinya yang digugat cerai di usia pernikahan 2 hari sudah mulai tersebar luas di kalangan terbatas. Aku hanya membaca sekilas rentetan kalimat penyesalan palsu itu tanpa ada niat sedikit pun untuk mengetikkan balasan atau memberikan ruang negosiasi ulang bagi pria pengecut itu. Tidak hanya Danu, Mbak Maya juga mencoba mengirimkan pesan panjang lewat email kerja pribadiku, memohon agar masalah domestik ini diselesaikan secara kekeluargaan di luar jalur pengadilan. Ia bahkan menulis bahwa Ibu Rahma mendadak jatuh sakit dan harus dirawat di klinik terdekat karena syok berat memikirkan sanksi sosial dari para tetangga kompleks perumahan. Dinda, tolong cabut gugatannya. Ibu sudah tua dan tidak akan kuat menahan malu jika harus duduk di ruang sidang Pengadilan Agama, tulis Mbak Maya dalam pesannya. Aku mendengus sinis melihat bagaimana mereka kini memosisikan diri sebagai korban, padahal beberapa hari lalu mereka memperlakukanku layaknya pelayan tanpa hati nurani. Aku memutuskan untuk membagikan tangkapan layar email Mbak Maya kepada Zalina melalui ruang obrolan kami untuk meminta pendapat objektif dari sahabat karibku itu. Zalina langsung membalas dengan emotikon geram, mengingatkanku agar tidak goyah sedikit pun oleh taktik manipulasi psikologis berkedok rasa iba yang sengaja mereka mainkan. Jangan pernah mundur, Dinda. Mereka sakit bukan karena menyesali perbuatan mereka kepadamu, tapi karena malu kedok sebagai keluarga toksik dan patriarki terbongkar ke publik, tegas Zalina lewat pesan suaranya. Dukungan dari Zalina kembali membakar semangatku, membuang jauh-jauh sisa rasa bersalah yang sempat terbersit tipis di sudut hatiku yang terdalam. Aku menutup laptop kerja, berjalan menuju balkon apartemen untuk menghirup udara sore kota Bandung yang sejuk dan bebas dari kepengapan emosi beracun. Dari ketinggian ini, langit senja berwarna keunguan tampak begitu indah, memantulkan kedamaian yang selama ini kudambakan dalam sebuah hubungan rumah tangga yang sehat. Aku menyadari bahwa keputusan melangkah keluar dari rumah mertua dengan membawa koper sebelum subuh adalah titik balik terbaik dalam hidupku sebagai seorang perempuan merdeka. Besok malam, Pak Baskoro dijadwalkan akan datang langsung dari Jakarta untuk melakukan simulasi persidangan pertamaku yang akan digelar minggu depan di ruang sidang utama. Keesokan harinya, pertemuan dengan Pak Baskoro di sebuah restoran privat berjalan dengan sangat matang dan dipenuhi oleh optimisme hukum yang tinggi. Beliau memeriksa kembali seluruh draft jawaban yang telah dipersiapkan oleh timnya untuk mengantisipasi jika pihak Danu membawa pengacara untuk membela diri di persidangan nanti.
Kita memiliki keuntungan mutlak, Dinda. Pernikahan yang baru berumur 2 hari, adanya tindakan penindasan psikologis, dan fakta bahwa kamu pergi karena mempertahankan kehormatan diri adalah poin penentu. Jelas Pak Baskoro mantap. Aku mengangguk paham, menandatangani beberapa berkas tambahan dengan pena hitam, lalu menyimpan salinan dokumen itu ke dalam tas selempangku. Sementara itu, gosip mengenai runtuhnya pernikahan singkat kami tampaknya sudah tidak bisa dibendung lagi di lingkungan perumahan lama milik keluarga besar Danu. Beberapa teman lama yang tinggal di kompleks yang sama mengabarkan bahwa Ibu Rahma kini tidak pernah lagi keluar rumah untuk sekadar belanja sayur pagi karena malu disindir tetangga. Danu sendiri dikabarkan sering terlambat masuk kerja dan tampak frustrasi karena sanksi moral dari lingkungan sekitar yang mulai menjauhinya setelah tahu tabiat aslinya. Mendengar kabar tersebut, aku tidak merasakan kepuasan yang meledak-ledak, melainkan hanya rasa syukur karena keadilan alam semesta bekerja jauh lebih cepat dari yang kuduga. Malam sebelum hari persidangan perdana tiba, aku duduk di ruang tengah apartemen sambil menatap kalender digital di layar ponselku dengan tatapan yang penuh keyakinan. Semua persiapan fisik, mental, dan berkas hukum telah selesai tertata rapi di dalam map biru tua yang akan kubawa ke hadapan majelis hakim besok pagi. Perempuan muda berusia 25 tahun yang beberapa hari lalu digedor kasar jam 3 pagi untuk mencuci piring, kini siap berdiri tegak menuntut hak kebebasannya. Dengan doa yang tulus kupanjatkan kepada sang pemilik hidup, aku memejamkan mata dengan tenang, siap menyambut hari esok di mana status hukumku sebagai wanita merdeka akan segera dimulai. Jarum jam baru saja menyentuh angka 8:30 pagi ketika taksi yang kutumpangi berhenti tepat di depan gedung Pengadilan Agama Bandung yang sudah tampak ramai. Dengan langkah yang mantap dan kepala terangkat tegak, aku turun dari mobil sambil mendekap map jepit biru tua berisi seluruh dokumen persidangan di dada. Hijab modern berwarna hitam anggun yang kukenakan bergerak lembut di tiup angin pagi, berpadu pas dengan setelan tunik rapi yang memberikan kesan profesional sekaligus tegas. Dari kejauhan, aku bisa melihat Zalina dan tim kuasa hukum dari kantor Pak Baskoro sudah berdiri menunggu kedatanganku di dekat tangga pintu masuk utama. Kami saling bertukar senyum penguat, sebuah kode tak kasat mata bahwa perjuangan panjang yang kumulai sejak subuh buta beberapa hari lalu kini telah memasuki babak penentuan. Suasana di dalam ruang tunggu pengadilan terasa begitu padat dan dipenuhi oleh riuh rendah suara bisikan dari puluhan pasangan yang sedang mengantre giliran sidang perkara mereka. Kami memilih duduk di barisan kursi kayu bagian tengah, sengaja memposisikan diri agar bisa memantau pintu masuk utama untuk melihat apakah pihak lawan akan hadir atau tidak. Tidak butuh waktu lama. Tepat pada pukul 9:15, siluet dua orang yang sangat kukenal tampak melangkah masuk melewati pintu detektor logam. Danu berjalan di depan dengan kemeja batik yang tampak agak kebesaran di tubuhnya yang kini terlihat lebih kurus, sementara Ibu Rahma mengekor di belakang dengan wajah yang ditekuk masam. Raut wajah judes yang biasa dipamerkan wanita tua itu kini tampak meredup, digantikan oleh pandangan gelisah yang terus diedarkan ke sekeliling ruangan yang asing baginya. Begitu mata Danu menangkap keberadaanku yang sedang duduk tenang di samping Zalina, langkah kakinya mendadak terhenti sejenak seolah-olah ia baru saja melihat hantu di siang bolong. Ia mencoba menyenggol lengan ibunya, membisikkan sesuatu dengan panik sambil menunjuk ke arah tempat duduk kami dengan gerakan dagu yang sangat canggung. Ibu Rahma mendelik tajam ke arahku, sepasang alisnya sempat menukik kasar seolah ingin meluncurkan omelan ketus seperti yang biasa ia lakukan di kafe hotel tempo hari. Namun, kehadiran 3 orang pengacara bertubuh tegap dengan setelan jas rapi yang berdiri membentengi posisiku, seketika membuat nyali wanita parubaya itu menciut total. Mereka akhirnya memilih untuk duduk di barisan kursi paling belakang yang posisinya sangat jauh berlawanan,
mencoba menghindari konfrontasi visual langsung denganku. Bu Dinda, sidang untuk nomor perkara kita akan segera dimulai di ruang sidang 3. Mohon persiapkan diri dan dokumen aslinya, bisik Rian yang mendadak muncul dari arah meja panitera pengadilan. Aku mengangguk paham, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan debaran jantungku yang perlahan mulai berpacu sedikit lebih cepat dari biasanya. Aku berdiri dari kursi, membetulkan letak tas selempangku, lalu melangkah bersama tim pengacara menuju pintu kayu tebal bertuliskan ruang sidang 3 yang berada di koridor sebelah kanan. Dari sudut mataku, aku bisa melihat Danu dan ibunya juga bergegas berdiri dengan wajah yang pucat pasi, ikut berjalan terburu-buru di belakang kami demi memenuhi panggilan sakral dari majelis hakim. Suasana di dalam ruang sidang terasa sangat magis, sunyi, dan dipenuhi oleh atmosfer kewibawaan hukum yang sangat kental berkat keberadaan 3 orang hakim yang duduk di meja tinggi depan. Aku dipersilakan duduk di kursi pemohon sebelah kanan, didampingi langsung oleh Pak Baskoro yang bertindak sebagai pemimpin tim kuasa hukumku hari ini. Sementara itu, Danu duduk di kursi termohon sebelah kiri sendirian, tanpa didampingi oleh satupun pengacara, karena ia memang tidak memiliki persiapan atau dana untuk menyewa bantuan hukum darurat. Ibu Rahma terpaksa harus menunggu di luar ruangan, karena aturan persidangan yang ketat melarang pihak yang tidak berkepentingan langsung untuk ikut duduk di meja hijau selama proses pemeriksaan berlangsung. Sidang perkara cerai gugat dengan nomor registrasi yang sah, antara Dinda sebagai pemohon melawan Danu sebagai termohon, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, ucap Hakim Ketua sambil mengetukkan palu sidangnya sebanyak 3 kali beruntung. Suara ketukan palu yang menggema di dalam ruangan itu terasa seperti dentuman besar yang meruntuhkan sisa-sisa statusku sebagai seorang istri di dalam hukum negara ini. Hakim Ketua kemudian mulai memeriksa identitas kami masing-masing, menanyakan berkas asli kartu tanda penduduk, buku nikah, serta menanyakan kesiapan kami untuk melanjutkan proses persidangan hari ini. Aku menjawab setiap pertanyaan dengan suara yang sangat lantang, jelas, dan tanpa ada keraguan sedikit pun, memancarkan aura keyakinan yang mutlak. Ketika Hakim Ketua menanyakan apakah ada upaya perdamaian atau mediasi di antara kami berdua, Pak Baskoro langsung berdiri dan mengajukan interupsi hukum yang sangat taktis dan mendasar. Beliau menyerahkan map biru tua milikku ke hadapan majelis hakim, menjelaskan secara runtut mengenai kronologis penindasan domestik dan abainya tanggung jawab suami yang kuterima sejak hari kedua pernikahan. Klien kami telah memantapkan hatinya untuk menolak mediasi, Yang Mulia, karena tidak adanya iktikat baik dan perlindungan yang layak dari pihak termohon sejak awal ikatan suci ini diikrarkan, tegas Pak Baskoro berwibawa. Para hakim tampak mengangguk-angguk paham, membuka lembaran demi lembaran tangkapan layar bukti pesan kasar dan ancaman dari keluarga Danu yang sengaja kami lampirkan secara sah. Danu yang diberi kesempatan untuk berbicara oleh hakim, mencoba membela diri dengan suara yang bergetar hebat dan terbata-bata menahan rasa malu yang teramat sangat mendalam di depan majelis. Saya tidak bermaksud menindas istri saya, Yang Mulia. Itu semua hanya kesalahpahaman kecil karena masalah mencuci piring dan memasak di rumah orang tua saya pagi-pagi, ucap Danu mencoba mencari pembenaran atas kelakuannya. Mendengar pembelaan murahan suamiku, hakim anggota wanita yang duduk di sebelah kiri langsung menggelengkan kepala perlahan, menatap Danu dengan pandangan yang sangat dingin dan menghakimi. Hakim tersebut menegaskan bahwa membiarkan istri diperlakukan tidak manusiawi pada jam 3 pagi bukanlah sebuah kesalahpahaman kecil, melainkan sebuah bentuk kelalaian fatal dari seorang kepala rumah tangga. Proses pemeriksaan berkas berjalan dengan sangat cepat karena seluruh bukti yang kami ajukan sudah sangat lengkap, valid, dan tidak bisa disanggah lagi oleh argumen kosong milik Danu.
Karena pihak termohon tidak mengajukan eksepsi atau perlawanan hukum yang berarti, majelis hakim memutuskan untuk memotong beberapa tahapan birokrasi persidangan yang berbelit-belit agar putusan bisa segera diambil. Mengingat tidak adanya bantahan yang sah dari termohon dan bukti-bukti pemohon sudah memenuhi unsur hukum, maka sidang pembacaan putusan akan kita gelar siang ini setelah istirahat zuhur. Putus hakim ketua ketuk palu sekali. Pengumuman itu membuatku hampir saja bersorak kegirangan di dalam hati, tidak menyangka bahwa sistem keadilan hukum di negara ini bisa bekerja secepat dan sepihak ini jika kita memiliki persiapan yang matang. Kami melangkah keluar dari ruang sidang dengan senyuman kemenangan yang sudah tidak bisa disembunyikan lagi dari raut wajahku dan tim pengacara Pak Baskoro. Di luar ruangan, Ibu Rahma langsung menyergap Danu dengan rentetan pertanyaan panik, menanyakan apa yang terjadi di dalam ruangan hingga membuat wajah anak kesayangannya itu tampak seperti mayat hidup. Aku berjalan melewati mereka begitu saja tanpa sudi menengok atau mendengarkan keluhan mereka lagi, bergegas menuju kantin pengadilan bersama Zalina untuk merayakan kesuksesan babak pertama ini. Beberapa jam lagi, ketukan palu hakim akan resmi merobek status pernikahan seumur jagung ini, mengembalikanku menjadi seorang wanita lajang berumur 25 tahun yang merdeka dan berdaulat penuh atas hidupnya sendiri. Pukul 2 siang tepat, koridor depan ruang sidang 3 kembali dipenuhi atmosfer yang menegangkan saat panitera memanggil nama kami untuk memasuki ruangan demi agenda pembacaan putusan. Aku melangkah masuk dengan gaun tunik yang berkibar anggun, ditemani Pak Baskoro yang berjalan kokoh di sampingku, membawa map biru tua yang kini terasa jauh lebih ringan. Di barisan kursi seberang, Danu duduk dengan bahu yang merosot dalam dan pandangan mata yang kosong menatap lantai kayu, seolah seluruh sisa energinya telah menguap habis. Sementara itu, Ibu Rahma terpaksa duduk di barisan belakang ruang sidang dengan wajah pucat pasi, tidak lagi memiliki keberanian untuk menatapku dengan pandangan judes seperti hari-hari sebelumnya. Semua orang di dalam ruangan terdiam 1000 bahasa, menantikan kalimat sakral yang akan segera meluncur dari bibir majelis hakim yang baru saja memasuki ruangan dengan jubah hitam kebesarannya. Sidang lanjutan perkara cerai gugat nomor registrasi sah antara Dinda sebagai pemohon melawan Danu sebagai termohon, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ucap hakim ketua dengan suara baritonnya yang menggema berwibawa, mengetukkan palu sidang sebanyak 1 kali. Beliau membetulkan posisi kacamata bacanya, membuka lembaran tebal dokumen putusan yang telah ditandatangani oleh seluruh jajaran majelis hakim setelah proses pertimbangan yang matang siang tadi. Aku menegakkan posisi dudukku, menautkan kedua jemariku di atas pangkuan sembari melantunkan doa tanpa putus di dalam hati, agar keadilan berpihak pada harga diriku yang sempat terinjak. Ketegangan di dalam ruangan mencapai puncaknya saat hakim ketua mulai membacakan poin-poin pertimbangan hukum berdasarkan bukti kronologis penindasan yang kami ajukan sejak sidang pertama. Hakim ketua membacakan dengan sangat detail bagaimana termohon telah lalai dalam memberikan perlindungan moral dan membiarkan pemohon diperlakukan tidak manusiawi pada jam 3 pagi di hari kedua pernikahan mereka. Setiap kata yang meluncur dari bibir sang hakim terasa seperti tamparan keras yang mendarat tepat di wajah Danu, membuat pria berusia 27 tahun itu semakin menundukkan kepalanya dalam-dalam karena malu. Majelis hakim menegaskan bahwa esensi dari sebuah pernikahan adalah saling menghormati dan melindungi, bukan menjebak salah satu pihak untuk dijadikan pelayan domestik tanpa hak suara berkedok bakti buta kepada mertua. Aku melirik sekilas ke arah Ibu Rahma melalui pantulan kaca pembatas, dan bisa melihat bagaimana wanita tua itu terus meremas sapu tangannya dengan bibir yang bergetar menahan rasa malu yang teramat sangat. Menimbang bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi akibat pecahnya ketentraman rumah tangga yang fatal sejak awal hubungan, maka tuntutan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya.
lanjut Hakim Ketua dengan intonasi yang semakin tegas. Kalimat itu membuat dadaku seketika berdesir hebat, seolah ada aliran udara segar yang mendadak menyerbu masuk memenuhi rongga paruku yang sempat terasa sesak selama berhari-hari ini. Pak Baskoro yang duduk di sampingku memberikan anggukan kecil penuh kemenangan, sementara Rian mencatat poin penting tersebut dengan senyuman lebar yang tidak lagi disembunyikan dari wajahnya. Di seberang ruangan, Danu tampak memejamkan matanya rapat-rapat, meratapi kehancuran instan pernikahan singkatnya yang kini berada di ambang keputusan final negara. Mengadili, menyatakan sah menjatuhkan talak 1 bain sugra dari termohon, Danu, terhadap pemohon, Dinda, ucap Hakim Ketua dengan suara yang lantang dan tegas, diikuti dengan ketukan palu sidang sebanyak 3 kali yang menggema keras memutus keheningan ruang sidang. Tok! 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 Suara ketukan palu itu menjadi melodi paling indah yang pernah kudengar sepanjang hidupku, sebuah penanda resmi bahwa aku bukan lagi bagian dari keluarga beracun milik Danu. Pada detik itu juga, statusku sebagai seorang istri yang terkekang resmi berakhir, digantikan dengan status baru sebagai seorang wanita lajang berusia 21 tahun yang merdeka dan berdaulat penuh atas nasibnya sendiri. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya luruh juga, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan luar biasa atas kemenangan harga diriku. Pukul 2 siang tepat, koridor depan ruang sidang 3 kembali dipenuhi atmosfer yang menegangkan saat panitera memanggil nama kami untuk memasuki ruangan demi agenda pembacaan putusan. Aku melangkah masuk dengan gaun tunik yang berkibar anggun, ditemani Pak Baskoro yang berjalan kokoh di sampingku, membawa map biru tua yang kini terasa jauh lebih ringan. Di barisan kursi seberang, Danu duduk dengan bahu yang merosot dalam dan pandangan mata yang kosong menatap lantai kayu, seolah seluruh sisa energinya telah menguap habis. Sementara itu, Ibu Rahma terpaksa duduk di barisan belakang ruang sidang dengan wajah pucat pasi, tidak lagi memiliki keberanian untuk menatapku dengan pandangan judes seperti hari-hari sebelumnya. Semua orang di dalam ruangan terdiam 1000 bahasa, menantikan kalimat sakral yang akan segera meluncur dari bibir majelis hakim yang baru saja memasuki ruangan dengan jubah hitam kebesarannya. Sidang lanjutan perkara cerai gugat nomor registrasi sah antara Dinda sebagai pemohon melawan Danu sebagai termohon, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, ucap Hakim Ketua dengan suara baritonnya yang menggema berwibawa, mengetukkan palu sidang sebanyak 1 kali. Beliau membetulkan posisi kacamata bacanya, membuka lembaran tebal dokumen putusan yang telah ditandatangani oleh seluruh jajaran majelis hakim setelah proses pertimbangan yang matang siang tadi. Aku menegakkan posisi dudukku, menautkan kedua jemariku di atas pangkuan sembari melantunkan doa tanpa putus di dalam hati, agar keadilan berpihak pada harga diriku yang sempat terinjak. Ketegangan di dalam ruangan mencapai puncaknya saat Hakim Ketua mulai membacakan poin-poin pertimbangan hukum berdasarkan bukti kronologis penindasan yang kami ajukan sejak sidang pertama. Hakim Ketua membacakan dengan sangat detail bagaimana termohon telah lalai dalam memberikan perlindungan moral dan membiarkan pemohon diperlakukan tidak manusiawi pada jam 3 pagi di hari kedua pernikahan mereka. Setiap kata yang meluncur dari bibir sang hakim terasa seperti tamparan keras yang mendarat tepat di wajah Danu, membuat pria berusia 27 tahun itu semakin menundukkan kepalanya dalam-dalam karena malu. Majelis hakim menegaskan bahwa esensi dari sebuah pernikahan adalah saling menghormati dan melindungi, bukan menjebak salah satu pihak untuk dijadikan pelayan domestik tanpa hak suara berkedok bakti buta kepada mertua. Aku melirik sekilas ke arah Ibu Rahma melalui pantulan kaca pembatas, dan bisa melihat bagaimana wanita tua itu terus meremas sapu tangannya dengan bibir yang bergetar menahan rasa malu yang teramat sangat.
Menimbang bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi akibat pecahnya ketentraman rumah tangga yang fatal sejak awal hubungan, maka tuntutan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya. Lanjut Hakim Ketua dengan intonasi yang semakin tegas. Kalimat itu membuat dadaku seketika berdesir hebat, seolah ada aliran udara segar yang mendadak menyerbu masuk memenuhi rongga paruku yang sempat terasa sesak selama berhari-hari ini. Pak Baskoro yang duduk di sampingku memberikan anggukan kecil penuh kemenangan, sementara Rian mencatat poin penting tersebut dengan senyuman lebar yang tidak lagi disembunyikan dari wajahnya. Di seberang ruangan, Danu tampak memejamkan matanya rapat-rapat, meratapi kehancuran instan pernikahan singkatnya yang kini berada di ambang keputusan final negara. Mengadili, menyatakan sah menjatuhkan talak 1 bain sugra dari termohon, Danu, terhadap pemohon, Dinda, ucap Hakim Ketua dengan suara yang lantang dan tegas, diikuti dengan ketukan palu sidang sebanyak 3 kali yang menggema keras memutus keheningan ruang sidang. Tok! 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 Suara ketukan palu itu menjadi melodi paling indah yang pernah kudengar sepanjang hidupku, sebuah penanda resmi bahwa aku bukan lagi bagian dari keluarga beracun milik Danu. Pada detik itu juga, statusku sebagai seorang istri yang terkekang resmi berakhir, digantikan dengan status baru sebagai seorang wanita lajang berusia 21 tahun yang merdeka dan berdaulat penuh atas nasibnya sendiri. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya luruh juga, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan luar biasa atas kemenangan harga diriku.